Halo Swastiastu, Ibu Bapak, selamat malam. Kita mulai aja ya. Swastiastu, selamat malam. Ya, Swastiastu, Pak Beni, Pak Kepsek, SMK 1 Singaraja itu. Mudah-mudahan. Jadi kita punya untuk Pak Beni sama Pak Agus, jadi kita punya komunitas namanya Guru YouTuber Bali. Kita biasanya ngadain ya rutin lah, baru 3 kali sih sebenarnya. Ngadain pertemuan kayak gini, pendampingan, tapi biasanya teman-teman lebih banyak yang asinkronus, artinya belajarnya lewat rekaman sih sebenarnya, karena kesibukan. Sebenarnya kegiatannya mulai jam 8, tapi karena kesibukan, ya kita mulai di antara jam 9 sampai jam 10 aja. Nah, Ibu Bapak, jadi kita mulai aja. Om Swastiastu, selamat malam, Ibu Bapak. Jadi, pada kesempatan ini, saya kok videonya lupa saya. Apa ya, kita berbagi aja, Ibu Bapak. Jadi, kita, apa namanya, akan mendampingi Ibu Bapak mengenai bagaimana cara membuat video tutorial ya, video tutorial sih. Jadi Bapak, video tutorial ini video tutorial ya, video rekaman lah, recording lah Ibu Bapak. Jadi screen recording bagaimana cara merekam layar untuk kita lakukan di video tutorial lah. Jadi Ibu Bapak, kalau saya screen ya. Saya akan munculkan beberapa video tutorial yang dibuat oleh teman-teman saya. Jadi mungkin ini inspirasi bagi teman-teman yang ingin membuat video tutorial lah, tutorial, bukan video pembelajaran. Kalau video pembelajaran nanti ada sesinya ya, tapi ini video tutorial. Video tutorial itulah video-video seperti ini ya. Jadi Bapak, saya akan contohnya Aspal Edu ya, ini teman saya, Panjil Semana. Ya. Jadi video tutorial itu seperti ini ya Bapak ya, ini guru ya, Pak Asep ini adalah guru bahasa Sunda. Jadi beliau itu membuat video tutorial seperti ini, video tutorial atau screen recording lah, hanya layar yang direkam. Coba lihat Ibu Bapak, ini sebagai perbandingan aja ya. Beliau adalah YouTuber yang lumayan sukses sih. Jadi beliau itu rekaman untuk layar itu tidak lebih dari berapa menit, 3, 4, ya ini mungkin 49 menit ya, tapi ini rekaman ya. Jadi Bapak kalau ingin membuat video tutorial, itu jangan panjang-panjang ya, seperti ini. Ada 9, 6, seperti ini. Atau yang lain ya. Jadi ini mungkin gambaran aja sih sebenarnya. Coba kita cek dulu. Jadi kalau kita buat Canva seperti ini ya, ini teman-teman saya sebenarnya banyak yang buat ini. Nah, lihat Bapak. Ya. Jadi Bapak, video tutorial ini ya seperti ini. Bagaimana sih cara membuatnya? Video tutorial seperti ini. Nah, seperti ini. Si Asep Panjil Semana. Jadi dia perlu menggunakan sebuah tools ya, sebuah video recording. Ini sudah punya iklan. Ya. Kita contoh aja karena saya sudah diizinkan untuk menggunakannya. Seperti ini. Jadi beliau itu menggunakan sebuah tools atau aplikasi ya. Nah, nanti jadi kalau muncul seperti ini, apa sih yang digunakan? Wajah kita muncul seperti ini. Ini ada alat-alat tertentu ya. Jadi Ibu Bapak, saya akan tampilkan aja. Nah, Ibu Bapak jika ingin menggunakan tools-tools ini, saya akan tampilkan aja nama tools-toolsnya Ibu Bapak ya. Oke, toolsnya bisa di-download di sini ya. Ada 2 tempat, yaitu di sini. Oke, bisa dioprek, silakan Ibu Bapak. Namanya Kuhya. Kuhya, oke, atau di Bagas 31, oke, silakan. Nah, jika Ibu Bapak ingin mengunduh atau mendownload software, ya itu ada 2 yang saya rekomendasikan ya. Yang pertama adalah Bagas 31 dan Kuhya seperti ini, ya. Oke, ini nih Bagas 31 dan Kuhya. Mungkin teman-teman yang seperti Pak Ari sudah tahu ya. Software itu bisa di-download di sini. Nah, apa saja sih software yang bisa digunakan untuk membuat video tutorial?
Yang pertama, Ibu Bapak bisa menggunakan yang namanya Pastun ya. Pastun ini untuk video recording ya. Pastun. Oke. Nah, ini namanya Pastun. Jadi Ibu Bapak Pastun. Saya langsung aja ke tempat Ibu Bapak bisa mengunduh ya. Nanti Ibu Bapak bisa mengunduhnya di sini. Namanya Pastun Ibu Bapak. Ya. Pastun ini adalah salah satu tools atau aplikasi yang bisa Ibu Bapak gunakan untuk merekam layar. Ya, Pastun. Silakan unduh di sini Bapak ya. Oke, gampang kok caranya mengunduh. Di sini udah ada linknya. Sama dengan di sini juga. Sama aja. Apa sih perbedaannya untuk mengunduh di sini? Sama saja sih. Pastun. Pastun inilah alat untuk perekam layar untuk kita gunakan sebagai pembuat video tutorial. Seperti apa sih Pastun itu? Pastun itu kalau diinstal Bapak, dia seperti ini. Ya, saya tampilkan dulu yang pertama sih. Namanya Pastun Bapak. Nah, oke, ini namanya Pastun. Oke, Pastun ini paling simpel Bapak. Jadi Ibu Bapak tinggal install aja sih sebenarnya di sana. Tapi di sana udah ada petunjuknya bagaimana cara menginstal Pastun. Seperti ini sini udah ada lengkap. Ya. Saya biasanya mengunduhnya di sini di Bagas 31, Bapak. Pak Yuda kalau mau membuat video tutorial silakan unduh di sini ya. Di Pastunnya di sini ya, Bagas 31 ya. Saya langsung dah tempat pengunduhannya langsung ditampilkan. Nah, bagaimana cara menggunakannya, Bapak? Cara menggunakannya, nah ini muncul seperti ini, Pak. Muncul seperti ini, ya. Oke, ini gampang. Nah, setelah itu caranya merekam, klik aja yang ini, ya. Kita akan ditujukan ke sebuah rekam layar sih sebenarnya. Oke, ditunggu aja dulu, ya. Jadi Pastun ini adalah yang paling simpel. Ya, sebenarnya ada banyak tapi yang saya rekomendasikan untuk pemula, ya, untuk pemula. Jadi Bapak kalau pemula membuat video tutorial, silakan pakai Pastun aja. Namanya Pastun ya. Saya hidupkan dulu Pastunnya. Jadi ini dia seperti ini Pastun Capture. Nah, ini dia sudah muncul. Sangat sederhana sekali, Pak. Contohnya Bapak mau membuat apa? Video tutorial tentang penggunaan Canva seperti itu. Canva. Ya. Canva. Jadi apa yang mau Bapak buat itu tolong dibuat dulu desainnya Pak ya. Bapak tidak bisa langsung rekam layar seperti ini, tapi Bapak harus buat desainnya dulu di doc atau di doc ya. Saya biasanya buat di doc ya, di doc. Bagaimana caranya membuat? Oke. Kita nggak bisa langsung buat Pak. Bapak harus gini, catat dulu apa-apa saja yang mau disusun di sini. Ya. Oke, contohnya saya Google Docs dulu. Jadi sebelum Bapak melaksanakan perekaman layar, Bapak harus catat poin-poin yang akan mau dibagikan. Jadi tidak sembarangan, oh langsung rekam, tidak Pak. Bapak langsung take video itu bisa berkali-kali Pak. Padahal hanya tujuannya cuma membuat video 3 menit, tapi itu bisa 4 jam nggak selesai-selesai Pak. Ya, jadi Pak harus catat apa yang mau di tahapnya. Bagaimana contohnya cara membuat desain tanpa untuk membuat apa namanya video presentasi. Kalau Bapak tidak membuat desain dulu, apa namanya acuan panduannya itu nanti Bapak akan paling pangling lah istilahnya. Nah, ini namanya Pastun. Untuk pemula saya rekomendasikan Bapak gunakan Pastun ya. Kalau Bu Made Saryasi membuat video tutorial, saya rekomendasi membuat Pastun ya. Ya, Pastun itu paling gampang, Bapak. Ya. Jadi kita harus buat gininya list-list apa yang mau dibicarakan, disampaikan. Jadi tidak hanya sekedar Bapak ini apa namanya rekam itu lama prosesnya kalau Bapak gini apa namanya layar langsung direcord seperti ini karena Pastun itu sangat simpel Pak Ibu ya. Dia hanya mainannya cuma ini record gitu aja. Record langsung dah dia akan di play nah seperti ini. Dia akan di play seperti ini. Inilah ada tombol apa kayak muncul merah-merah seperti ini di sini. Nah, itu Pastun. Dia sangat gampang sekali. Ini saya rekomendasikan untuk Ibu Bapak yang ingin membuat video tutorial yang pemula. Jadi pemula silakan pakai Pastun ya. Pastun itu untuk pemula ya.
Kalau yang lebih expert atau medium ada, tapi saya rekomendasikan untuk pemula Bapak silakan pakai Pastun. Oke, caranya gampang sekali, sudah ada link ininya apa namanya? Link-link untuk mendownload di sana ya. Nah, di sini di Kuliah maupun di Bagas 31. Silakan Bapak. Ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini screen recording-nya. Oke. Nah, pertama apa sih yang Bapak mesti lakukan kalau ingin membuat video tutorial? Yang pertama adalah Bapak harus pastikan tahapannya benar, ya. Oke. Jadi tahapannya itu harus benar, Pak. Nah, ini muncul ini Pastun itu gampang sekali, seperti ini muncul start, selesai dah. Start ini itu aja gampang, tidak seribet yang lain. Nah, itu Pastun Bapak. Oke. Jadi yang pertama Ibu Bapak harus mengetahui menguasai, intinya sih menguasai tahapan tutorialnya, penggunaan apa namanya? Tutorial penggunaan software apa itu. Oke, ini harus dipahami. Yang kedua, jangan terlalu banyak narasi atau bagaimana, poin-poin aja, poin-poin apa, tahap bertahap. Tahap pertama apa, tahap kedua apa, ya. Itu harus jelas. Kemudian ketiga, kalau bisa isi caption, ya. Caption itu lebih bagus lagi sebenarnya sih. Caption itu tulisan kecil-kecil itu ya. Yang keempat, nah ini pembuka itu paling penting, Pak. Pembuka. Halo, selamat datang di channel Bali Belajar. Silakan like and subscribe. Pada video ini saya akan menampilkan tutorial bagaimana cara membuat. Nah, itu langsung, Pak. Jangan Bapak terlalu panjang lebar pembukanya tapi tidak, itu akan membuat apa ya? Video kita itu tutorialnya menjadi panjang, Pak. Jadi harus tutup poin aja. Nanti bisa Bapak lihat contoh-contoh bagaimana video tutorial di YouTube ya, Bapak ya. Pembuka, oke. Pembuka itu penting, Pak ya. Dan kemudian kelima adalah thumbnail. Nah, thumbnail itu adalah gambar-gambar kecil yang digunakan untuk memperjelas video. Ya, thumbnail ya, thumbnail. Oke, seperti apa sih thumbnail? Kalau Bapak masuk ke YouTube saya, ke channel YouTube saya itu thumbnail itu kita bisa buat, nanti ada sesi khusus ya, bagaimana cara membuat thumbnail. Ya, thumbnail itu penting, meskipun Ibu Bapak Bu Made dari Aceh, kalau videonya mau isi thumbnail itu penting, Bu. Kenapa ada? Ini seperti Pak apa namanya? Pak Yasdika ini tanahnya thumbnail. Nah, ini thumbnail namanya, Pak. Jadi thumbnail itu penting sekali ya. Oke. Nah, seperti ini jadi oke. Ini contohnya. Ya, oke. Nah, thumbnail itu oke. Nah, ini thumbnail sih. Ini thumbnail. Nah, ini thumbnail. Oke, thumbnail. Nah, saya beberapa video udah ada thumbnailnya. Apa sih tujuannya isi thumbnail? Ada ya untuk videonya biar bagus sih. Nah, video tutorialnya sebenarnya ini video tutorialnya. Nah, jadi Bapak yang pertama Canva sudah ya. Canva itu gampang sekali sih. Canva. Apa namanya? Pastun ya. Ini Pastun kalau sudah selesai tinggal save. Selesai dah. Itu Pastun ya, Bapak, Pastun ya. Nah, ini Pastun. Jadi kita bisa atur di sini. Apakah suaranya, ingat Ibu Bapak, kalau mau menggunakan Pastun, karena kita membuat tutorial, tolong ininya, ini sudah simpen ya. Ini tolong diingat nih, harus, bisa. Harus dipilih apakah mikrofon, speaker what you hear, atau mikrofon plus speaker. Kita pakai yang ini ya, mikrofon plus speaker. Ya, supaya suara kita sama suara yang dimunculkan dari laptop itu terdengar. Kalau Ibu Bapak pakai mikrofon, ya suara kita aja terdengar. Kalau dari suara dari laptop nggak terdengar. Saya pilih paling aman ini pakai mikrofon plus speaker. Nah, ini ada tools yang pertama, Pak. Tools yang pertama. Ada tools yang lain, Pak? Ada. Nah, ini lebih expert lagi. Kalau yang tadi paling dasar, namanya Pastun, Pak ya. Ya. Untuk penggunaan Pastun, Ibu Bapak bisa cari bagaimana cara menggunakan Pastun ya, di YouTube itu banyak ya. Rekam layar namanya Pastun Capture. Ya, ini untuk PC ya, untuk PC. Nah, oke. Nah, ini Pak Mufid. Nah, Pak Mufid ini, saya idola. Saya ini Pak Mufid, Mas Ruhan ini. Beliau ini apa ya? Nah, ini YouTuber guru yang sukses. Nah, ini thumbnailnya bagus-bagus. Sederhana sekali padahal foto-foto wajahnya ini. Nah, beliau ini memang ahli dalam pembuatan video tutorial. Nah,
beliau ini menggunakan bukan menggunakan Fastun, beliau ini sudah ahli atau expert. Jadi beliau itu bukan menggunakan Fastun lagi. Kalau Fastun itu digunakan oleh pemula biasanya, pemula. Nah, untuk ibu bapak yang lebih ahli lagi, itu namanya Bandicam boleh. Bandicam. Bandicam ini dia bisa menampilkan ini apa namanya wajah kita. Nah, di mana bisa mengunduh Bandicam? Ya, saya sudah berikan tempatnya di sini. Oke, silakan ibu bapak unduh Bandicamnya di sini. Ketik aja Bandicam. Bandicam. Oke, coba ibu bapak cari Bandicam Fastun ya. Di Kuhya atau di sini sama aja. Oke, silakan ibu bapak Bandicam. Bandicam. Oke. Ini Bandicam bapak. Bandicam namanya ya. Bandicam. Kita klik aja Bandicam. Ada banyak versinya ya Bandicam. Silakan ibu bapak yang mana yang disukai. Ya. Nah, Bandicam ini tools yang bisa ibu bapak gunakan untuk buat video tutorial. Dia berupa perekam layar ibu bapak. Perekam layar. Ya. Namanya Bandicam. Nah, Bandicam ini lebih expert dari ya. Oke, saya udah berikan linknya di mana ibu bapak bisa unduh, bisa download seperti ini. Silakan ibu bapak coba buka Bagas 31 atau Kuhya. Silakan dioprek ya ibu bapak, silakan. Oke. Nah, silakan ibu bapak oprek dulu sebentar. Bisa tinggal sebentar. Ya, oke. Nah, ibu bapak sudah ya, tempat lokasi mengunduhnya sudah dapat ya. Nah, ini. Oke, bagaimana sih cara menggunakan Bandicam? Oke, saya contohkan. Silakan install ya, caranya menginstal udah ada di sini. Cara menginstalnya. Oke. Ini sudah ada ya. Oke, Bandicam. Pak, yang mana lebih bagus tempatnya untuk mengambil ini? Ya terserah ibu bapak di mana. Di sini juga boleh, di sini juga boleh, sama aja sih. Ya, tapi biasanya saya ada di sini sih di Kuhya. Karena dia memakai silent install CMD. Dia cuma klik-klik aja, tidak ribet, Pak. Tidak ribet. Nah, bagaimana cara menggunakan apa namanya Bandicam? Nah, ini salah satu contoh sih gini. Nah, ini sudah ada sih caranya di YouTube. Nah, ini saya sudah contohkan ini Bandicam. Ya. Bandicam itu enaknya di sini apa ya? Ada gambar kita sih gitu. Nah, oke. Ya, Bandicam. Jadi Bapak sudah punya banyak pilihan ya. Oke. Namanya Bandicam. Ya, kalau di HP apa Pak Bri? Oke, nanti saya kasih yang di HP ya. Nah, Ibu Bapak ini saya kasih pilihan sesuai dengan tingkatan di sini kan kebanyakan pemula. Jadi Bapak silakan saya berikan yang pertama Fastun, yang kedua Bandicam ya. Nah, Bandicam itu lebih expert daripada Fastun. Ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya sudah ada sih cara-caranya. Oke, ini saya matikan dulu Fastun. Fastun ini sangat gampang, Bapak. Ini tinggal dipilih layarnya seperti apa. Oke. Nah, nah. Oke, semoga Bandicam saya masih hidup nih. Nah. Jadi Bandicam apa ya? Dia uniknya kita ngomong, oke deh. Ternyata ini bukan mau. Jadi udah Bandicam saya rusak ini. Oke, mungkin harus install ulang sebenarnya. Oke. Jadi untuk Bandicam, Bapak bisa menggunakan Bandicam yang namanya ini Bandicam ya. Oke, Bandicam. Jadi Bandicam ini gampang sekali Bapak. Jadi tinggal install aja ya Bapak, pakai aktivator ya Bandicam. Oke. Nah, untuk menggunakan Bandicam sebenarnya ini sudah ada tutorialnya Bapak ya. Cara menggunakan Bandicam untuk pemula di sini sudah ada ya. Oke. Ini Bandicam Bapak ya, Bandicam. Ya, caranya menggunakan sudah ada banyak.
Jadi saya udah perkenalkan 2. Kemudian kalau di HP bagaimana Pak? Ini karena saya Bandicam-nya lagi error ini. Mohon maaf Ibu Bapak karena harus diinstal diinstal lagi ini. Oke. Pak Budi, mana sih nyamannya pakai Fastune atau Bandicam? Terserah Ibu Bapak. Kalau Bapak mau menampilkan wajah, silakan pakai Bandicam. Kalau Bapak tidak mau menampilkan wajahnya, silakan pakai Fastune. Seperti itu, terserah ya. Jadi penggunaan Bandicam itu apa ya, bagus sih. Bagus sekali. Oke, ini saya install ulang lagi. Nah, oke, ini Bandicam ya. Ini caranya nginstal gampang Bapak ya. Bandicam. Nah, ada yang lain Pak. Ada sih namanya Screencastify ya. Screencastify. Dia adalah bagian dari apa namanya Chrome ya. Chrome. Screencastify ya. Screencastify. Nah, namanya Screencastify ya. Kalau Screencastify ini dia punyanya Chrome sih ya, screen video recorder. Jadi kita bisa gunakan untuk membuat apa namanya video tutorial. Jadi video tutorial itu ya Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, halo, selamat datang di channel Bali Belajar. Silakan like
Iya, selamat malam Pak Komang dan teman-teman. Izin bertanya Pak Komang. Nah, kalau misalnya kita buat video tutorial yang bisa di zoom-zoom itu Pak Komang, misalnya kita akan fokus ke menu apa gitu modalnya, itu di zoom, dibesarkan. Kemudian setelah itu mau melihat umum, lagi di zoom out. Itu biasanya menggunakan apa Pak Komang gitu? Dan kalau misalnya ada yang, tapi yang ini ke, yang kayak pointernya ada sorotan-sorotannya gitu. Terima kasih Pak Komang. skillacademy.com, pelatihan online nomor 1 di Indonesia. Telah membantu lebih dari 5. Saya rekam yang silakan fungsi tersebut ditekan dan diikuti tombol yang diikuti jadi besar. Namun sayangnya ketika kita menggunakan Win plus atau Win minus, maka secara otomatis tangan kita akan lepas dari mouse yang saat ini kita gunakan untuk diputar ke atas untuk memperbesar, kemudian net yang Susul Pak Komang. Baik, ketemu lagi Excel. Cek satu hal
Oke, terima kasih Pak Budi, terima kasih. Nah, itu namanya saya bingung. Tapi tetap saya dengarkan. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali.